Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, yang dimuliakan Tuhan dan yang rezekinya baik. Selamat berjumpa kembali dengan saya, Mas Hari Ali, di channel kesayangan kita bersama, Radiologi Top, pusatnya belajar radiologi di Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini, tema kita adalah mengenai radiologi THT, atau dengan kata lain, kepanjangan dari telinga, hidung, dan tenggorokan. Mengawali pembahasan radiologi mengenai THT, kita jumpai anatomi telinga. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kita perhatikan. Yang pertama dari telinga tentu kita mengenal daun telinga ya, atau auricle. Nah, kemudian di tengahnya ada lubang, yakni kanal auditori eksternal. Kalau masuk terus nanti salurannya ada yang sampai ke paring, kemudian juga ada ke cochlea ya. Yang jelas, untuk lebih lengkapnya saya sarankan Anda agar membuka referensi lainnya, baik itu melalui e-book, melalui Google, maupun melalui buku-buku induk lainnya ya di ruang perpustakaan. Sahabat-sahabat radiografer, kalau kita perhatikan pada sebuah gambaran anatomi kepala dari aspek lateral, seperti tampak pada gambar, Anda bisa perhatikan, maka yang diarsir warna merah pada gambar tengkorak lateral itu menunjukkan tulang temporal ya, atau os temporal. Nah, di daerah os temporal itu melingkupi telinga di dalamnya. Nah, Anda bisa lihat ada external auditory canal, yang kemudian di belakangnya adalah processus mastoideus. Ini adalah cerminan dari area telinga. Nah, kalau di layar monitor ini merupakan contoh dari mastoid normal ya. Jadi di belakang dari kanal auditori eksternal adalah processus mastoideus. Dan gambaran pada radiograf fotoronsennya nampak pada layar monitor Anda yang seperti titik yang kemudian kami lingkari warna merah. Ini merupakan MAE, meatus acousticus externa. Nah, kemudian di belakangnya harusnya adalah mastoid. Tapi karena mengalami mastoiditis atau peradangan pada mastoid, maka udara yang semestinya terdapat pada mastoid tidak terlihat ya, tidak tampak. Ini menunjukkan bahwa mastoidnya mengalami peradangan atau mastoiditis. Inilah contoh konkret gambaran radiograf yang mengalami mastoiditis. Untuk menunjukkan gambaran mastoiditis yang bagus, maka foto penunjang radiologinya adalah dengan menggunakan foto ronsen konvensional metode Suller. Ini sudah sangat populer ya di dunia radiologi. Selain dengan menggunakan metode Suller, kita juga bisa menggunakan teknologi imaging modern berupa CT scan. Lebih fokus pada pemeriksaan area mastoid. Di dalamnya nanti menggunakan bone window ya, jadi windownya adalah window tulang. Dari sharpness gambarannya nanti sangat tajam, itu akan semakin bagus menunjukkan daerah mastoid. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, adapun sebagai pengingat saya ingin menyampaikan kepada Anda, posisi Suller adalah pasien menghadap kaset, menghadap detektor, kemudian kepalanya dibuat lateral dengan terlebih dahulu telinganya dilipat. Adapun telinga yang dilipat itu menempel kepada detektor. Adapun arah tabung kaudali ya 15 sampai 20 derajat. Ini contoh dari foto mastoid posisi Suller ya pada kondisi mastoid normal. Karenanya maka
kepada daerah mastoid yang saya lingkari warna merah ini masih terlihat udara yang direpresentasikan dengan warna hitam. Adapun berikut ini adalah foto Suller dengan dua objek ya, dua gambar foto ronsen yang berbeda. Yang paling sebelah kanan yang diidentifikasi dengan huruf A adalah contoh radiograf yang merupakan mastoid normal. Maka kalau kita perhatikan daerah mastoidnya terlihat air cells ya, ada udaranya yang digambarkan dengan warna hitam. Adapun gambar di sampingnya yang diidentifikasi sebagai huruf B adalah contoh radiograf yang menunjukkan mastoiditis. Karenanya daerah mastoid yang saya lingkari kemudian ada tanda tanya itu, gambaran udaranya tidak tervisualisasi. Ini menunjukkan bahwa daerah mastoid mengalami peradangan atau istilah medisnya adalah mastoiditis. Sahabat-sahabat radiografer yang memiliki semangat belajar yang tinggi. Ini gambar mastoiditis posisi Suller pada satu tampilan gambar foto lateral yang lebih jelas ya, lebih clear karena hanya satu radiograf. Nah, titik yang ada tanda panah warna merah ini adalah MAE, meatus acusticus externa. Kemudian di belakangnya, karena pasien ini mengalami peradangan pada daerah mastoid, maka udara pada mastoid tidak tervisualisasi. Dengan demikian, maka bisa dikatakan pasien ini mengalami peradangan atau mastoiditis. Sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita berpindah imaging dengan menggunakan CT scan. Seperti apakah pasien yang mengalami mastoiditis ketika dilakukan foto CT scan mastoid? Bisa Anda perhatikan pada sebuah penampang aksial dari CT scan mastoid. Sisi sebelah kanan mastoidnya bisa langsung kita bandingkan dengan mastoid yang ada di sebelah kirinya. Karena objek ini simetris, baik sisi kanan dan sisi kiri, ini akan memudahkan proses pembandingan. Nah, yang dilingkari warna kuning ini area dari mastoid. Nah, yang mengalami mastoiditis atau peradangan adalah yang ada di sisi dextra, di sebelah kanan. Maka gambaran udaranya tidak begitu enhance ya, menunjukkan mengalami mastoiditis. Sahabat-sahabat radiografer, pada daerah telinga selain mastoiditis, penyakit yang sering mendera pasien umumnya adalah cholesteatoma. Apakah itu? Cholesteatoma adalah merupakan sejenis kelainan pada daerah telinga yang berbentuk pertumbuhan destruktif dan meluas yang terdiri atas keratinisasi epitel squamosa di dalam telinga tengah dan atau terdapat pada prosesus mastoideus. Sekarang bisa Anda perhatikan pada layar monitor gambaran radiograf CT scan di sisi sebelah, di mana yang warna kuning ini menunjukkan daerah mastoid, kemudian yang dilingkari warna merah inilah yang kita istilahkan cholesteatoma. Jadi tulangnya mengalami destruktif ya, mengalami kerusakan. Demikianlah pembahasan radiologi tentang telinga. Sekarang kita menginjak pada poin berikutnya, yaitu pembahasan tentang hidung. Nah, kita awali dari anatomi hidung atau os nasal. Yang paling tengah adalah nasal bone atau tulang nasal, tulang hidung. Kemudian di sebelahnya ada sphenoid bone atau tulang sphenoid. Sebagaimana kita tahu, tulang sphenoid itu letaknya ada di dalam. Sehingga walaupun adanya posisinya kalau di gambaran dua dimensi seolah terdapat di daerah kavitas orbita,
maka sesungguhnya yang dimaksud di sini ini ada di bagian dalam sana. Sahabat-sahabat radiografer, gambaran anatomi ini merupakan gambaran dari foto koronal ya, jadi aspek depan. Nah, kita perhatikan di situ ada beberapa penjelasan yang bisa kita perhatikan, dan saran saya agar Anda bisa lebih dalam lagi, silakan nanti Anda cari literatur lain sebagai pembanding untuk memperkaya khasanah keilmuan Anda mengenai anatomi hidung. Nah, pada layar monitor kita menampilkan contoh bagaimana ketika posisi sagital dan posisi koronal. Karena kita mau lihat hidung, maka titik fokus utama kita pada os nasal. Nah, ini dia. Adapun pada saat posisi koronal yang ada di sampingnya, Anda bisa lihat di bawah skeno dari foto koronal, maka di bawahnya ada potongan CT scan ya, penampang koronal. Nah, ini adalah cerminan yang nanti ketika kita membuat foto nasal yang menggunakan CT scan, kira-kira penampakannya seperti yang sekarang bisa Anda saksikan di layar monitor. Adapun yang saat ini, os nasal normal kita buat menggunakan radiografi konvensional. Betapa nasalnya sangat jelas karena ini menggunakan soft tissue ya, jadi jaringan lunak. Dengan menggunakan soft tissue ini terjadi kontras antara jaringan dengan tulang, dan tulang yang dimaksud adalah os nasal. Kalau tadi adalah nasal normal, maka yang berikut merupakan os nasal yang mengalami fraktur ya, atau patah. Bisa Anda lihat di layar monitor yang ada tanda panah warna merah. Itu menunjukkan sebuah os nasal yang mengalami fraktur. Tentu saja sekali lagi pembuatannya lateral dengan kondisi soft tissue atau jaringan lunak. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, pemeriksaan radiologi di daerah hidung juga akan bisa memperlihatkan foto sinus paranasal. Adapun beberapa proyeksi atau posisi radiografinya diantaranya adalah metode Waters, kemudian Caldwell, ada cranium lateral, kemudian submento vertex. Ini merupakan paket ketika kita ingin melihat visualisasi dari sinus paranasal. Kita coba cek yang pertama adalah foto Waters. Nah, foto Waters ini tujuan utamanya adalah untuk melihat sinus maksilaris. Karena sinus maksilaris akan sangat jelas dan bagus sekali ditunjukkan pada foto Waters ini. Selain sinus maksilaris juga bisa memperlihatkan sinus frontalis, dan kurang bagus ketika kita ingin melihat sinus ethmoidalis. Nah, sekarang coba kita lihat pada posisi Caldwell ya. Posisi Caldwell ini pasiennya proyeksinya adalah PA atau postero anterior. Nah, pemeriksaan ini sangat bagus untuk melihat sinus frontalis dan sinus ethmoidalis. Nah, pada layar monitor sudah kami lingkari warna hijau ya tadi. Nah, sekarang adalah cranium lateral. Ini terbaik untuk menilai sinus sphenoidalis. Nah, sinus sphenoidalis ini letaknya ada di bawah tulang sela tursika. Sehingga cranium lateral ini sangat representatif untuk menunjukkan gambar tulang sela tursika dan sinus sphenoidalis. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana radiograf dari pencitraan CT scan ya, CT scan sinus paranasal dengan kondisi bone window atau sharpness ya, agak tajam. Nah, teman-teman bisa kita perhatikan di layar monitor ada angka 1, 2, 3. Ini merupakan daerah anatomi dari pemeriksaan CT scan sinus paranasal yang nanti kita identifikasi
pada angka 1 ini menunjukkan kavitas orbital, kemudian angka 2 menunjukkan sinus frontalis, dan angka 3 menunjukkan tulang sphenoidalis. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, masih berkaitan dengan CT scan sinus paranasal, maka kita akan perhatikan yang angka 1 ini menunjukkan processus clinoideus anterior. Kemudian angka 2 merupakan sinus sphenoidalis, dan kemudian pada angka 3 adalah rhinoparing. Selanjutnya kita lihat yang angka 4 merupakan hamulus pterygoid. Selanjutnya adalah kita lihat yang kelima merupakan arcus zygomaticum. Adapun yang angka 6 merupakan os mandibula. Sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, masih di daerah hidung, kita akan melihat dari aspek sagital pada pemeriksaan CT scan. Yang nomor 1 paling atas adalah tulang frontal atau frontal bone. Kemudian untuk yang kedua adalah orbital cavitas atau cavitas orbitalis. Dan adapun yang ketiga merupakan sinus maxillaris. Sekali lagi masih pada pemeriksaan CT scan aspek sagital pada potongan selanjutnya. Kita lihat yang pertama adalah sinus frontalis, kemudian yang kedua adalah sinus maxillaris, dan yang ketiga adalah alveolar arcus atau di daerah gigi ya, palatum. Kemudian kita lihat di layar monitor merupakan salah satu contoh dari gambaran radiograf pada pasien sinusitis maxillaris. Nah, mungkin kita pengen tahu apa itu sinusitis. Sinusitis adalah radang mukosa sinus paranasal. Sinus paranasal terdapat beberapa sinus. Apabila yang mengalami sinus ada pada beberapa sinus, maka kita istilahkan multisinusitis. Seandainya satu pasien semua sinusnya mengalami sinusitis, maka disebut pansinusitis. Inilah istilah-istilah yang sebaiknya kita kuasai karena sudah sangat lazim populer di kalangan dunia kedokteran. Apa itu yang disebut dengan multisinusitis dan apa yang disebut dengan pansinusitis. Sekarang kita lihat gambar. Pada gambar yang kita identifikasikan dengan huruf A adalah contoh sinusitis maxillaris sinistra. Ya, yang kita lingkari menggunakan lingkaran warna kuning. Anda bisa lihat. Kemudian yang diidentifikasi dengan huruf B yang mengalami sinusitis daerah maksillarisnya adalah sinus maxillaris dextra atau sebelah kanan. Lebih tepatnya Anda bisa saksikan pada gambaran di lingkaran warna merah. Demikianlah pembahasan mengenai hidung. Dan kita akan melangkah pada poin yang ketiga, yakni tenggorokan. Nah, daerah tenggorokan ini pada radiografi sering juga diistilahkan dengan paring. Anda bisa lihat di layar monitor adalah sebuah pasien dengan posisi lateral atau potongan sagital. Maka kita akan bisa melihat beberapa pemeriksaan yang sering muncul di daerah tenggorokan, yaitu terutama di area nasofaring. Nah, Anda bisa lihat secara anatominya, dan di sini banyak sekali nama-nama anatomi di daerah tenggorokan. Silahkan teman-teman lebih memperdalam lagi dengan menggunakan literatur lainnya. Pemeriksaan nasofaring akan lebih bagus ditampilkan dengan menggunakan alat penunjang CT scan. Adapun potongannya bisa dengan aksial dan koronal. Inilah contoh gambaran CT scan nasofaring dengan menggunakan potongan penampang aksial dan potongan penampang koronal.
Karena nasofaring lokasinya ada di dalam, maka pada gambaran yang ada pada layar monitor Anda ditunjukkan nasofaring itu ada di tengah. Ini artinya ada di dalam. Inilah salah satu contoh dari pemeriksaan CT scan pada potongan aksial ya. Nasofaring lokasinya di tengah. Kemudian kalau melihat pada gambaran sini, ini menunjukkan adanya sinus maxillaris sinistra ya. Dan sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, pemeriksaan nasofaring dilakukan biasanya indikasinya atau diagnosnya adalah karsinoma. Nah, salah satu contoh lokasinya pada gambaran bisa Anda saksikan di layar monitor. Nah, tumor ganas kepala dan leher ini menurut hasil penelitiannya termasuk yang paling banyak. Angkanya mencapai 60% ya. Jadi 60% dari tumor ganas terletak pada daerah kepala dan leher. Nah, Anda bisa saksikan di situ. Nah, sahabat-sahabat saya yang baik hatinya. Kemudian pada daerah CT scan dengan kasus kanker nasofaring bisa Anda lihat di layar monitor. Ini yang kami lingkari warna merah, ini merupakan contoh dari kanker nasofaring. Nah, sahabat-sahabat saya bisa perhatikan. Nah, yang dilingkari warna merah ini adalah contoh dari gambaran nasofaring. Demikianlah pembahasan radiologi THT, telinga, hidung, dan tenggorokan untuk kesempatan pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Pembahasan tadi kami rujuk dari referensi beberapa buku anatomi, kemudian ada buku ajar THT, termasuk ada Textbook of Radiology and Medical Imaging Sutton. Mudah-mudahan yang singkat ini bisa memberikan manfaat kepada sahabat saya. Saya ingin menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas perhatian Anda. Dan sekali lagi kepada kawan-kawan yang ingin terus belajar tentang radiologi, silakan Anda subscribe channel ini dan jangan lupa menekan tombol loncengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.